terima kasih buat doa-doanya semuanya yang ada di sini, sehingga kami dan suami boleh dalam keadaan sehat. Puji Mhm. Tuhan, iya. Silakan Bu Jim, banyak yang kangen nih. Iya, pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, saya memberikan satu judul, "Hati yang Kendor Itu Tragis." Ya, memang mungkin, eee apa yang kita pelajari ini agak keras, yaitu hati yang kendor itu tragis. Saudara, kita harus waspada supaya kita ini jangan kendor, saudara. Ada satu hal yang harus kita waspadai, yang bisa merasuk dalam hidup kita dan benar-benar akan sangat merugikan hidup kita, membahayakan hidup kita, benar-benar tragis. Yaitu ketika seorang berhenti mencari Tuhan. Memang tidak pindah agama, masih ke gereja hari Minggu, mungkin tengah minggu juga mungkin melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi tidak memiliki api yang membara, tidak memiliki gairah kuat yang menyala-nyala, tidak memiliki semangat untuk melekat dengan Tuhan. Dan ini yang Alkitab katakan kendor, saudara. Alkitab berkata, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara, kita harus memeriksa diri kita dan minta Tuhan memeriksa, memberi satu pencerahan, apakah kecepatan pertumbuhan rohani yang kita miliki ini benar-benar berkenan pada Tuhan. Karena kekristenan ini dimulai dengan pertumbuhan rohani kita. Dari bayi susu yang perlu susu sampai makanan keras, ya, itu terus bertumbuh. Kita perhatikan orang-orang yang kecepatan rohaninya tidak bertambah, malah berkurang. Akhir-akhir ini kita lihat bahwa karena keadaan dunia yang mungkin serba susah saat ini, sehingga banyak orang yang rohaninya tuh mulai berkurang kecepatan pertumbuhannya. Kita lihat orang-orang Kristen menjadi kendor, kurang bertekun. Dan itu bukan aja yang ada di jemaat, ada yang terlibat dalam pelayanan, pemain musik. Waktu disampaikan firman Tuhan, mereka ngobrol sendiri ya, mereka mestinya mendengarkan firman dan bertumbuh, dan banyak orang dengarkan firman, mereka ngobrol sendiri, mereka main gadget sendiri, karena mereka pertumbuhan rohaninya mundur, saudara. Dan ini benar-benar tragis, saudara. Mereka ada di lingkungan pelayanan, ya, tidak mengalami pertumbuhan. Saudara, kalau kita tidak mengalami pertumbuhan, tidak ada gairah, nggak ada api yang menyala-nyala, maka kita tidak bisa mengimpartasi spirit kita, gairah semangat kita. Tidak bisa kita menularkan kepada yang lain. Juga untuk pemain-pemain musik, kalau nggak ada gairah yang sungguh-sungguh, dia tidak bisa mengimpartasikan spirit hadirat Allah datang di tengah-tengah saat itu gereja. Kadang sebagai manusia kita bisa seperti itu, saudara. Memang bisa sebagai manusia seperti itu. Tapi kalau kita merasa, ayo kita cepat sadar dan bangkit. Saudara, kadang dalam diri saya merasa kadang-kadang kurang menyala ya, menyala, kurang apalagi waktu saya sakit, rasa saya kurang menyala, spirit saya kurang menyala, saya kurang bergairah. Saya segera berlutut, saya berdoa supaya api saya itu tetap menyala, yang bisa membakar orang-orang di sekitar saya. Karena pada waktu sakit pun saya masih banyak orang yang tidak tahu saya di rumah sakit, dia masih WA, mengalami persoalan dalam rumah tangga, ya, ekonomi, dan saya layani. Dan di situ saya perlu satu impartasi, satu gairah yang menyala, satu api yang menyala, ya, supaya saya bisa mengimpartasikan gairah, semangat, iman kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya dalam rumah tangga dan ekonomi.
Orang yang berjalan bersama Tuhan, itu pasti merasakan ada api yang menyala-nyala. Saudara, gejalanya orang yang sudah tidak api menyala-nyala. Yaitu pertama, kalau firman diberitakan ngobrol sendiri. Tidak fokus. Dalam penyembahan tidak fokus. Mulutnya ikut menyanyi, tapi tidak fokus. Alkitab berkata, mulutmu berkata-kata bernyanyi, tapi hatimu enggak. Saudara, tidak ada gentarnya, tidak ada rasa takut akan Tuhan. Saudara, dan Tuhan akan menyingkirkan orang-orang seperti ini. Ini tragis, saudara. Saudara, ketika yang dua, ketika merasa Tuhan tidak kunjung dalam hadirat kita. Kita merasa Tuhan itu tidak nyata ada dalam hidup kita. Yang ketiga, ketika kita melihat kenyataan hidup. Ya, sehingga hidup ini kok susah, sehingga akhirnya kita nggak bisa sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita rasa seperti sama dengan orang-orang di sekitar kita. Zaman serba susah, ekonomi serba susah. Sehingga orang tidak lagi mencari Tuhan. Saudara, mereka mencari kebutuhan perut. Yang ketiga, keadaan tidak baik secara materi. Ekonomi tidak baik, kesehatan tidak baik, rumah tangga tidak baik. Saudara, kita harus sungguh-sungguh. Kita periksa diri kita. Semangat kita harus berapi-api untuk Tuhan. Saudara percaya, tidak ada orang bertekun dipermalukan oleh Tuhan. Orang yang tekun itu pasti dipelihara Tuhan. Pasti dilindungi Tuhan. Seperti yang kita ucapkan Mazmur 91. Orang yang tekun itu tidak akan dipermalukan Tuhan. Percaya, saudara. Oleh karena itu jangan sampai kerohanian kita kendor. Maka kalau kerohanian kita tidak kendor, saudara, kita berapi-api, maka kita akan menjadi orang-orang hebat. Saudara, beberapa orang-orang hebat di dalam Alkitab. Musa. Saudara, menjadi orang hebat, Musa harus dibawa ke pantai Laut Kolsom. Ketika tentara Firaun mengejar di depan gelombang lautan, kanan kirinya bukit. Nggak ada jalan, kecuali nyemplung, saudara. Nggak tahu nyemplung itu apa ya bahasa Indonesia-nya. Nyemplung, ngerti nyemplung, saudara? Dan kalau nyemplung di situ, resikonya mati. Tetapi walaupun demikian, di dalam keadaan itu, Tuhan tetap menyertai. Kuasa Tuhan bekerja, laut terbelah. Saudara, kadang-kadang Tuhan sering bawa kita kepada the last minute. Tapi disitulah kita belajar mempercayai Tuhan. Kita harus belajar menaruh iman percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan ingin hubungan kita dengan Allah itu hubungan yang tidak ada keraguan sama sekali. Berserah penuh, percaya penuh terhadap Tuhan. Kita lihat yang kedua, orang hebat. Sadrak, Mesak, Abednego. Kita kagum terhadap mereka. Mereka dikatakan menolak menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar di Lembah Dura. Mereka menolak menyembah patung karena mereka harus menyembah Allah Israel yang Maha Kudus. Apa ancamannya? Saudara, dibakar hidup-hidup. Api dipanaskan 7 kali. Raja Nebukadnezar mengenal mereka sebagai orang baik yang lebih cerdas dari pengawal yang lain. Begitu ditulis Daniel, maka Nebukadnezar mencoba untuk menawar. Ayo deh, kalau begitu, ayo beri kesempatan lagi. Jangan begitu, ayo sembah. Tapi Sadrak, Mesak, Abednego berkata, tidak Tuanku. Sekalipun Allah tidak menolong, sekalipun tidak berbuat sesuatu, kami tetap tidak menyembah patung itu. Saudara hebat, saudaraku. Kesetiaan yang tidak bersyarat, penyerahan tanpa syarat, kobaran api cinta akan Tuhan, gairahnya tidak kendor melipat keadaan, walaupun saat itu dia tidak melihat gejala-gejala kehadiran Tuhan. Tidak ada bayang-bayang sedikit pun kehadiran Tuhan saat itu. Saudara, tidak ada jaminan pada saat itu. Tetapi toh dia ambil satu keputusan yang hebat. Saudara,
Tidak ada jaminan, kita perlu Tuhan. Kita ikut Tuhan enggak perlu jaminan. Sebab yang kita percayai, Dia sudah jamin hidup kita. Sampai yang terkecil, selai rambut pun tidak akan jatuh, tidak seizin Tuhan. Ternyata Tuhan itu ada dalam api itu. Dan dikatakan sehelai rambut pun mereka tidak terbakar. Saudara, Tuhan tidak pernah mempermalukan orang yang sepenuhnya percaya kepada Dia. Kita saat ini sulit mempercayai orang. Tetapi Tuhan harus kita percayai. Walaupun kadang-kadang tidak ada gejala kehadiran. Sepertinya Tuhan tidak ada. Saudara, kadang dengan keadaan sulit yang kita hadapi, bisa membuat ketekunan kita ini kendor. Keadaan yang sulit yang kita hadapi bisa membuat ketekunan kendor. Kita bisa marah terselubung kepada Tuhan karena kecewa. Mengapa aku sudah setia, kok aku menghadapi masalah ini? Ayo belajar pada Sadrak, Mesak, Abednego. Tapi kita harus mempunyai waktu untuk berjumpa Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu menyembuhkan jiwa kita, menyembuhkan keraguan kita pada Tuhan. Saudara, kalau orang tidak pernah berdoa, sudah tidak pernah roh doa, orang ini tidak akan tahan lama berdoa. Hidupnya sembarangan, kacau. Satu hari Tuhan akan mempermalukan dia. Tunggu waktu, saudara. Orang yang demikian ini Tuhan akan mempermalukan dia. Saudara, jangan kerajinan kita apapun yang terjadi. Walaupun sepertinya tidak nyata hidupmu. Kadang-kadang seakan-akan kita seperti tidak mencari Tuhan. Sekalipun keadaan kita memburuk. Saudara, tetap jangan ragukan Tuhan. Saudara, hidup ini cuma sekali. Kenapa kita tidak berani mempercayai Allah kita sepenuhnya? Menaruh harapan kita sepenuhnya. Hidup ini cuma sekali, saudara. Saudara, seperti Sadrak, Mesak, Abednego, meskipun harus mati terpanggang, dia bersedia karena setia pada Tuhan. Raja mengakui bahwa tidak ada Allah seperti Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yang ketiga, kita lihat orang yang luar biasa, Daniel. Daniel ini masuk gua singa karena dia menolak untuk menyembah Allah lain. Tidak boleh menyembah Allah yang tidak disembah orang Israel. Tetapi Daniel tetap menyembah Allah Israel. Dengan terang-terangan di atas loteng 3 kali sehari. Bagaimana seandainya dia dicapik-capik ular? Saudara, jangan mempercayai apa yang kelihatan. Belajarlah mempercayai apa yang kau percayai. Walaupun masuk gua singa, Allah sanggup menutup singa sehingga Daniel tidak diapa-apakan. Saudara, makanya masalah-masalah berat justru kita coba kita tutup mata, ya, merun tutup mata, mempertajam mata rohani kita kepada Allah yang bertakhta di tempat maha tinggi. Allahnya Musa yang membelah laut kosong. Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Allahnya Daniel. Dan itu juga Allah kita yang tidak pernah berubah kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun keadaan kita, saudara, kita mempercayai Tuhan itu luar biasa. Ini kekristenan yang sejati. Jangan menjadi kendor. Ketekunan kita harus makin bertambah. Roh Kudus akan memberitahu kita, saudara. Tapi saudara, orang yang rohaninya mati, ya, rohaninya tidak bertumbuh, saudara. Itu ciri-cirinya dia tidak akan tahan berdoa. Suruh berdoa lama aku nggak tahan. Nggak suka berdoa. Hidupnya sembarangan, bicaranya sembarangan. Saudara, sebagai orang yang besar, orang yang berkelas dalam Tuhan, saudara, itu akan dibawa ke laut kosong, akan dibawa ke perapian menyala, akan dibawa ke gua singa, akan sebagai hamba Tuhan besar harus menanti anak 25 tahun, dikhianati seperti Daud, ya, dikhianati oleh masyarakat, dia pernah dia tolong, dia menjadi orang gila, berpura-pura gila
untuk menyelamatkan nyawanya. Dia pernah dibawa kepada di mana orang beserta dia melempari batu dia sebagai raja tanpa mahkota. Kita lihat Yusuf, hamba Tuhan yang besar, masuk dalam lubang sumur, masuk percobaan berat, menolak untuk berbuat dosa sehingga masuk penjara karena dituduh mau memperkosa nyonyanya. Mungkin saudara tidak mengalami hal sebesar ini. Tapi saudara ingat, hidup cuma satu kali. Mengapa kita tidak mau menjadi orang yang besar di mata Tuhan? Hidup cuma sekali, kenapa kita tidak berani berserah sepenuhnya pada Dia? Mengapa kita masih takut, khawatir? Alkitab berulang-ulang berkata, jangan takut. Saudara, kita punya Allah, punya banyak jalan. Saudara, Dia agung dan mulia. Sebagai anak-anak Allah, mari kita berpikir besar untuk menjadi orang besar di hadapan Tuhan. Mungkin di antara saudara bukan orang-orang yang pangkatnya tinggi, tingkat sosialnya tidak tinggi. Mungkin saudara dalam keadaan sakit, mungkin saudara dalam keadaan lemah. Tetapi Tuhan tidak akan terpengaruh dengan keadaan saudara. Karena Allah kita kuat. Dia sanggup mengubah saudara. Apapun keadaan saudara. Walaupun tingkat sosialmu lemah, engkau sakit, engkau rendah, engkau tidak punya apa-apa. Tuhan sanggup menjadikan saudara orang-orang yang hebat bagi Dia. Biar dunia tidak memandang kita. Kita tidak perlu dipandang dunia. Kita mau Allah memandang kita. Jangan kerajinan kita kendor. Jangan pertumbuhan rohanimu merosot. Hanya Roh Kristus yang tahu, Roh Kudus yang tahu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Tuhan akan memberitahu bahwa pertumbuhan rohanimu tidak memadai. Belum baik. Kita harus melekat pada Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara lihat Tuhan seakan-akan tidak nyata dan keadaan saudara buruk, cari Tuhan. Ayo pilih jalan. Kita mau jalan benar. Mau nyata Tuhan dalam hidupku. Saudara-saudara tidak perlu pengalaman saudara yang indah. Wah, diberitahukan pada orang tidak perlu tahu. Tetapi saya percaya kalau saudara indah bersama Tuhan, buah hidupmu akan nampak. Mungkin saudara tanya, Tuhan bagaimana aku bisa masuk kabut seperti Musa masuk dalam kabut? Berjam-jam duduk, tidak melihat kabut itu, berminggu-minggu sudah duduk, tidak melihat kabut, bertahun-tahun tidak melihat kabut. Tapi pasti seperti matahari terbit di ufuk timur, tidak pernah gagal. Kabut itu akan nyata dan saudara bisa mengalami Tuhan. Saudara, Tuhan bisa menyatakan kehadirannya. Memang itu mahal, saudara. Kenapa kerajinan orang itu bisa kendor? Satu, karena dia tidak memandang Tuhan itu berharga dan tidak mengalami Tuhan. Kalau orang sudah tidak menghargai Tuhan, dia tidak akan tekun mencari Tuhan. Karena dia merasa Tuhan itu tidak berharga, nggak penting, saudara. Yang penting itu cari uang, saudara. Nggak memandang berharga. Saudara, yang kedua, ketika kita menganggap sesuatu itu lebih dari Tuhan. Mungkin pekerjaan kita, mungkin apa hobi kita itu lebih dari Tuhan. Kita menghormati itu sehingga kita tidak memandang Tuhan itu berharga. Yang ketiga, saudara, kalau kita mendengar suara Tuhan, ayo kita hormati Tuhan. Saudara, pandang Dia lebih bernilai dari apapun. Kalau saudara menghargai Tuhan, tidak mungkin saudara tidak bertekun. Rohanimu tidak mungkin tidak bertumbuh, saudara akan bertumbuh. Saudara jangan merasa, aduh ekonomiku malang. Jangan merasa, aduh pendidikanku ini rendah. Saudara minder, saudara miskin, nggak punya apa-apa. Ingat, camkan dalam hatimu. Camkan dalam pikiranmu. Saudara, kalau saudara punya Tuhan, saudara itu punya segala-galanya. Dia lebih berharga dari dirimu. Dia lebih berharga dari apa yang ada di dunia ini. Dia berharga dari nyawamu. Saudara, pangkat, harta, kedudukan tidak ada artinya dibanding Tuhan. Ayo saudaraku,
Kita tidak diperlukan pendidikan yang tinggi untuk mengerti itu, tetapi dibutuhkan hati yang tulus dan yang berkata, "Tuhan, aku menghormati Engkau, Engkau berharga di mataku." Kenapa orang kerajinan kendor yang kedua? Kenikmatan dunia. Tunduk dan Tuhan, akan Tuhan itu, saudara, mungkin tidak dia anggap, saudara, karena dia mengasihi dunia ini lebih dari segala-galanya. Kenikmatan dunia itu yang dia ada. Yang ketiga, kenapa orang kerajinan kendor? Karena setan mengurangi kecepatan pertumbuhannya tanpa kita sadari. Tidak sekaligus setan itu narik kita perlahan-lahan. Engkau sendiri tidak sadar, tidak terasa bahwa akhirnya kecepatan saudara sudah merosot dan kendor. Setan tidak peduli saudara ke gereja berapa kali. Setan tidak menghalangi saudara melekat pada Tuhan. Tetapi dia sangat menghalangi kalau kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan. Makanya dia sisipi dalam hidup kita. Ada drakor, ada gadget, kesibukan yang menyita jam-jam hidupmu. Sehingga engkau gak ada lagi waktu untuk Tuhan. Mengapa hamba Tuhan bisa jatuhkan dalam dosa? Karena kecepatan pertumbuhannya sudah mulai kurang, berkendor. Sehingga dunia semakin menarik dia. Saudara, kita ketika kita sudah tidak suka berdoa, tidak tahu menyembah Tuhan, saudara, hati-hati kita sudah merosot. Setan dengan liciknya membuat kecepatan kita turun, ya. Dan konyolnya, ngerinya, malangnya, sialnya, saudara, kita tidak sadar bahwa iblis sedang berperan, sedang membidik kita, sehingga kita menjadi merosot. Saudara, tetapi apapun keadaanmu, Tuhan sanggup menyembuhkan saudara. Tuhan bisa memperbarui saudara. Saudara jangan kehilangan kesempatan. Kalau kesempatan ini berlalu, saudara tidak punya kesempatan lagi. Saudara, kalau hari ini Tuhan mengingatkan kita jalan kendor, ayo kita kembali kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka kita percaya Tuhan akan menyertai kita. Saudara, kita lihat bagaimana di tempat yang kering Tuhan tetap menyertai kita. Contohnya Isa tuh ada di tempat yang kering, kelaparan besar. Papanya Abraham pernah mengalami itu. Saudara, kalau Tuhan bawa kita ke tempat kering, percaya bahwa di setiap musim Tuhan tetap pegang kendali hidup kita. Di tempat yang kering, yang tidak nyaman, tidak enak. Tapi kalau kita taat, saudara, kita mendapatkan pertumbuhan besar rohani. Saudara, tapi kalau kita tidak taat, maka kita kedelay, saudara. Tidak selalu musim kering itu terjadi lama, saudara. Di tahun yang sama kita berkata, Ishak menuai 100 kali lipat. Saudara, Tuhan tidak akan membawa kita kepada kehancuran hidupmu. Firman Allah berkata, di tempat kering Tuhan menampakkan diri pada Ishak. Di tempat yang kering Tuhan menampakkan diri pada Ishak. Berkata, jangan pergi ke Mesir. Kenapa Tuhan menyempatkan diri di tempat yang kering? Dia berkata demikian. Karena Tuhan tahu di dalam pikiran Ishak, dia sedang tidak enak ada di tempat yang kering. Di dalam pikiran Ishak, dia ingin pergi ke Mesir. Tuhan tahu setiap pikiran kita. Tuhan tahu setiap keadaan kita. Karena itu Tuhan datang di tempat kering pada Ishak. Jangan pergi ke Mesir. Siapa bilang di tempat yang kering Tuhan tidak ada? Sekalipun di tempat kering, sekalipun di tempat yang menakutkan, Tuhan ada di sana dan dia ikut bekerja. Di lembah kelam pun Daud berkata, Tuhan menyertai. Di tempat kering jangan bersungut-sungut. So, di balik ketaatan ada tuaian yang besar. Saudara, kita lihat pada waktu itu Tuhan tahu hati Ishak dan Ishak taat. Saudara, Abraham seorang besar menerima janji Tuhan. Juga dia pernah punya iman yang tidak taat, saudara. Punya imannya kacau sampai dia mengambil Hagar. Ishak juga sempat, saudara. Pikirannya juga
kacau, imannya juga khawatir, saudara. Tetapi saudara, ketaatan kita kepada Tuhan tidak membutuhkan satu kesempurnaan, saudara. Dan Tuhan tahu mereka meskipun imannya tidak sempurna, Abraham imannya tidak sempurna sampai memakai Hagar. Isa imannya tidak sempurna sampai punya pikiran khawatir. Tahu, Allah tahu. Tapi luar biasanya Tuhan tidak mencabut janjinya. Mungkin saudara kita sebagai manusia pernah mengalami khawatir. Tetapi ketaatan dan iman tidak menuntut kesempurnaan. Mungkin fokus kita mulai berubah saat ini. Ayo kembali ke fokusnya Tuhan. Asal kita dengar dengan suara Tuhan, kita taat, kita bangkit kembali. Tuhan sanggup memperbaiki yang rusak. Dan dikatakan Ishak menjadi kaya, kian kaya, sangat kaya. Kata kaya disebutkan 3 kali. Itu menentukan satu progres. Bukan saja kekayaan materi, tetapi satu progres pertumbuhan rohani. Ternyata di dalam satu musim kering, ketika kita taat, terjadi pertumbuhan yang terus meningkat. Bukan saja soal materi, materi itu bonusnya, tetapi apa progres terjadi? Ada pengurapan Tuhan yang meningkat. Ada kepercayaan kepada Tuhan yang meningkat. Ada iman yang terus meningkat, terus progres, semakin kaya rohaninya, semakin kaya dan semakin kaya. Saudara, mungkin di saat ini kita mengalami kekeringan, ya. Jangan saudara underestimatekan Tuhan. Jangan pandang Tuhan tidak mampu. Apapun keadaanmu, dia bisa topang kita. Hari ini kau berjalan tanpa harapan. Mungkin telah di PHK, anak-anak masih sekolah, keuangan saudara tidak cukup. Apapun keadaannya, dia Allah yang hidup. Kalau Musa dan bangsa Israel tidak bertemu dengan laut kosong, tidak dikejar tentara Firaun, dia tidak pernah melihat kemuliaan Allah. Saya percaya lewat apa yang saudara alami, saya percaya Tuhan menjaga, melindungi saudara. Amin. Bapak, saat ini hamba berdoa untuk semua yang ada di tempat ini juga yang mendengarkan firman ini. Biarlah Tuhan kami mewaspada diri kita supaya kami tidak kendor hati kami, tapi kami semakin menyala-nyala. Karena kalau kami kendor Tuhan, sungguh-sungguh tragis keadaan kami. Tapi ketika kami taat, kami melakukan, kita tidak mengunderestimatekan Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala perkara. Dia sanggup tolong kita. Saat ini kalau kita berjalan tanpa harapan, saat ini mungkin kita berjalan tanpa arah dan tujuan. Kita mengalami sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Percaya, dia Allah yang hidup. Kalau kita tekun cari dia, sekali-kali pun tidak ada rencananya yang gagal. Dia tidak pernah mempermalukan kita. Dia akan melindungi, menjaga kita, merawat kita, dan memberikan hari depan yang penuh pengharapan. Amin.